pernah mengalami mati suri? Yap, film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang pernah mengalami mati suri. Awalnya Sena berjalan kehujanan, tiba-tiba dia disambar petir dan dinyatakan koma oleh dokter. Setelah hidup kembali dari koma itu, Shena mengalami kejadian-kejadian aneh. Satu persatu teman-teman sekolahnya dia melihat diikuti oleh hantu. Awalnya pertama kali Shena mendengar suara hantu atau seorang menangis itu di toilet. Ketika dia buka toilet itu, dia cuma melihat teman teman Shena itu menangis. Tapi dia buka kembali pintu toilet itu, di situ ada hantu. Nah, setelah dia melihat hantu itu dan temannya itu di kejadian sama pas upacara, teman yang dia dengar dengar menangis itu dan diikuti hantu itu mati jatuh dari ketinggian di atas gedung sekolah. Shena didekati oleh cowok paling ganteng di sekolah yang bernama Bram. Tapi Bram ternyata ada yang suka, itu mantannya si Dennis. Dia nggak suka si Sheila dekat-dekat sama Bram. Shena mulai ajak nonton, makan. Walau Shena menolak, dia takut berurusan dengan si mantannya Bram. Dari kejadian itu, Shena terus mengalami kejadian-kejadian aneh, melihat hantu di sekitarnya, baik itu di sekolah, di asrama, dan tempat lingkungan yang lain. Dia merasa aneh dengan kejadian itu dan sempat menceritakan kepada tiga teman-temannya, tiga sahabat-sahabatnya. Tentu saja ketiga sahabatnya itu merasa aneh dan sempat tidak percaya dengan apa yang dilihat dan apa yang diceritakan oleh Shena. Kejadian kedua, dia melihat hantu anak kecil yang sedang mengikuti satpam di asramanya. Dia mengikuti hantu itu bersama ketiga sahabatnya. Dia mencoba memastikan ketiga sahabat-sahabatnya itu bahwa satpam itu diikuti oleh hantu anak kecil. Sedangkan ketiga sahabatnya itu nggak pernah bisa melihat apa yang Shena lihat. Setelah kejadian itu, hantu yang mengikuti satpam tadi, besoknya satpam tadi yang diikuti hantu itu meninggal dunia. Tentu saja dengan kejadian itu Shena masih bingung dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Sedangkan ketiga sahabatnya masih juga tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Shena merasa terganggu dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Untungnya dia mempunyai tiga sahabat yang selalu ada bersama dia dan selalu support apa yang dia lakukan. Suatu malam dia diundang ulang tahun oleh Bram, diajak ulang tahun, ikut bersama di Bram, dan dia melihat Bram diikuti oleh hantu wanita yang sangat menyeramkan. Nah, pada saat itu dia memastikan, dia mencoba mencegah Bram, mengatakan sama sahabat-sahabatnya, Bram jangan kemana-mana. Tapi dia tidak sempat mengatakan sama Bram, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan meninggal. Dia cuma bisa memastikan dan mengatakan itu kepada tiga sahabatnya. Shena dan tiga sahabatnya mengikuti Bram kemana-mana. Kejadian itu tepat di depan di depan Shena dan ketiga sahabatnya Bram
mati ditabrak truk. Shayna kala itu merasa bersalah. Dia merasa bersalah dengan apa yang dia lihat. Dia juga disalahkan oleh mantan si Bram yang mencoba mengobrak-abrik kamar asramanya dia. Di situ dia merasa down. Shayna cuma bisa menangis dan ditenangkan oleh ketiga sahabatnya. Dia bingung dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu malam, Shayna bermimpi diikuti oleh kuntilanak merah. Dia berlari dikejar oleh kuntilanak merah dan terjatuh. Salah satu sahabatnya sudah mulai mempercayai apa yang Shayna lihat dan apa yang dia rasakan. Dia mencarinya di Google apa yang Shayna rasakan. Para guru juga meyakinkan Shayna agar supaya tidak menyebarkan hoak dan tidak menceritakan bahwa apa yang pernah dia rasakan pada saat mati suri. Suatu malam Shayna melihat Flo sahabatnya itu tidur didekati oleh hantu anak kecil. Mulai saat itu dia menceritakan kepada dua sahabatnya bahwa sahabatnya Flo diikuti hantu anak kecil. Mereka takut Flo akan meninggal karena diikuti oleh hantu anak kecil. Mulai saat itu mereka bertiga secara diam-diam menjaga Flo dan menjaga Flo dan semua barang-barang yang diperkirakan mengakibatkan Flo mati harus disingkirkan. Flo dijaga ketiga sahabatnya dengan super efektif. Dari berjalan, makan, kemana-mana pun mereka bertiga selalu menjaga Flo sampai mereka membuat grup WhatsApp Flo. Flo sendiri nggak tahu kenapa ketiga sahabat itu menjadi aneh. Flo merasa ada yang aneh, mereka menyembunyikan sesuatu tanpa tahu dan diceritakan apa yang mereka ceritakan pada Flo. Dari situ Shayna dan ketiga sahabatnya mencari sebab dan untuk mencegah apa yang akan dilakukan agar Flo tidak mati. Shayna dan teman-teman mencari orang pintar. Di situ orang pintar itu kasih air untuk diminumkan ke Flo agar mencegah Flo tidak meninggal. Tapi sayangnya air itu dipecahkan oleh teman Flo. Disitulah Shayna marah dan ribut dengan ketiga musuhnya. Shayna dan dua sahabatnya merasakan sedih yang mendalam. Shayna jidatnya terluka dan Flo mencoba mencari obat di asrama, tapi Dennis mencoba menghalangnya dan Flo akhirnya terjatuh dari tangga. Di situ Flo menjelaskan takdir itu gak bisa dicegah, dan ternyata Flo sudah mengetahui ketiga sahabat itu menyembunyikan sesuatu dan dia tahu bahwa Flo itu akan meninggal. Shayna mencari lagi informasi ke orang yang pernah mengalami mati suri. Di situ orang yang mengalami mati suri itu mencoba membudakkan matanya agar tidak pernah melihat dan merasa tenang apa yang dia rasakan. Orang buta itu menjelaskan sama dengan Flo bahwa takdir itu tidak akan pernah dirubah.
Dan pelajaran dari film ini adalah takdir itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihapus, adalah kita harus belajar ikhlas. Sebelum Flo meninggal di rumah sakit, Shena melihat Flo sudah segar dan bercerita segala macam. Ternyata itu adalah hantu arwah Flo yang di luar kamar mayat Flo. Ternyata Flo sudah dinyatakan meninggal dunia.